Saya sepaham mengenai kadang orang terlalu simplistik melihat masalah sawit gitu. Padahal ketika dibuka isinya itu luar biasa rumit gitu. Tapi mungkin yang bikin dua kubu ini tidak bisa berdialog dengan damai seperti kita sekarang gitu ya, Pak Togar. Kadang dua-duanya ngambil klaim yang sangat ekstrim gitu. Oke. Kubu yang pro sawit bilang sawit itu tidak berkontribusi terhadap deforestasi, itu kan ekstrim. Ya. Kubu yang anti sawit bilang pokoknya sawit jelek, nggak sawit udah nggak boleh ada lagi, stop sawit. Itu juga ekstrim. Kita nggak bisa hidup tanpa industri ini juga gitu. Ya. Dan industri ini juga gantungan hidup dari banyak Jutaan. sekali Ya. orang gitu. Ya. So ketika narasi yang berkembang adalah narasi yang ekstrim dengan yang ekstrim, Nggak ketemu. gimana mau cari middle ground gitu? 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana-sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka. Berbicara dan mendengar cerita yang benar. Bertanya sampai membuka fakta baru. Karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing. Saya Togar Sitanggang, pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu, Andika Putra Ditama dari WRI, benar ya? World Research Institute. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Berikan komen yang membangun untuk episode ini ataupun untuk saya secara keseluruhan untuk podcast Tagar Togar, sehingga kami bisa memperbaiki hal-hal yang mungkin para audiens menganggap perlu diperbaiki. Dan kali ini kita kedatangan kembali kita lakukan taping secara jarak jauh, secara online, karena Mas Andika semenjak adanya pandemi ini agak menyingkir ke rumahnya gitu ya. Apa kabar nih, Mas? Baik, Pak Togar, akhirnya bisa gabung di podcastnya nih. Karena Andika sudah sejak kapan ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu, Bang. Udah ditanya bisa nggak? Yang awalnya taping podcast ini kita selalu lakukan secara offline, tapi karena situasi Mas Andika masih berada di luar Jakarta, sehingga waktu itu sebenarnya yang pertama kali nawarin online saja itu kayaknya Mas Andika. Tapi waktu itu kami dan tim ya di sini masih belum siap untuk melakukan itu. Ya, ini ternyata saatnya, walaupun kami sudah melakukan beberapa kali taping online, ya ini kesempatan baik dah bagi kita untuk berbincang-bincang tentang seputar perkelapa-sawitan dari sudut pandang, kalau saya yang menginginkan dari sudut pandang World Resource Institute. Mas Andika, WRI ya, banyak orang yang kenal dengan WRI, tapi kepanjangannya adalah World Research Institute. Ini adalah badan non-profit ya, yang pusatnya di mana? Kita global office itu di Washington DC, Pak Washington Togar. DC. Jadi kita Dan punya memang beberapa kantor, dan di Indonesia salah satunya ya di Jakarta. di Jakarta. Yang bidang yang yang digeluti lah, WRI ini apa aja? Kalau misinya WRI sendiri, sebetulnya kita lembaga penelitian non-profit yang bergerak di bahasanya tuh ya persimpangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan social well-being. Jadi tidak murni perlindungan lingkungan, tidak murni pertumbuhan ekonomi, tapi kita lihat intersection di antara dua hal itu. Ya, pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Social well-being. Ya, ini adalah sustainability gitu ya.
Pretty much ya. Iya. Betul. Karena ini tiga komponen penting dari sustainability sebenarnya kan Ya. berputar-putar antara lingkungan, sosial dan pertumbuhan Profit ekonomi. ekonomi ya. Ya, ekonomi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apakah ada hal yang khusus atau mungkin komoditas khusus yang diperhatikan oleh WRI? Kalau dari program kita di Indonesia, Pak Togar, kita ada program AVOLU. Jadi WRI Indonesia itu sekarang ada 2 unit besar. Hmm, Satu AVOLU, Agriculture, Forest, and Land Use. oke. Satu lagi itu CECO, Climate, Energy, Cities, and Ocean. Jadi Oh, oke. memang cukup cukup banyak Ya. coverage-nya. Hmm, Nah, di AVOLU, mhm, salah satu perhatiannya adalah ethical supply chain. Dan kalau bicara ethical supply chain, eh, 2 komoditas utama yang sekarang kita kerjakan gitu. Yang pertama adalah sawit, mhm. yang kedua timber and logging. Oke. Aha. Sebetulnya ada komoditas-komoditas lain, cuman skala kegiatannya tidak sebesar Tidak 2 sebesar tadi. yang 2 tadi, karena, Mhm. 2 hal ini yang mungkin lebih besar dari yang lain-lain itu juga kan secara Betul, proporsional ya. Nah, betul. dari sisi sawitnya sendiri yang diperhatikan apa dari WRI? Kalau kita fokus di membantu 2 aspek ya, Mhm, aspek private sector gitu. Kita ingin membantu perusahaan-perusahaan, teman-teman di perusahaan untuk merealisasikan komitmen sustainability-nya. Jadi mhm, kita punya beberapa tools, kita punya beberapa platform, dan juga bagian dari beberapa koalisi yang ingin mendorong teman-teman private sector untuk lebih sustainable dalam mhm, implementasi mhm, rantai pasoknya. mhm, Mmm, Hal yang lain adalah membantu petani kelapa sawit. mhm, Jadi, aspek lainnya adalah, kita sempat melakukan smallholder mapping, smallholder, training dan, certification juga, mhm, untuk membantu teman-teman smallholder juga bisa, tersertifikasi misalnya. mhm, So, 2 aspek itu yang paling kuat, tapi mungkin, eee, teman-teman di luar juga tahu WRI bread and butter-nya adalah, forest monitoring gitu ya. Jadi mhm, untuk mhm, aspek yang private sector ini juga sangat kuat, eee, flavor forest monitoring-nya. Jadi, kita memang menyediakan platform dan, capacity building untuk teman-teman private sector yang ingin memonitor rantai pasoknya dengan lebih, mhm, akurat, dengan lebih baik, itu kita bisa bisa menggunakan tools kita gitu. mhm. Tapi ini, kalau mungkin private sector mungkin agak quote unquote gampang ya, karena dalam skalanya yang luasan yang cukup besar. Ya, Mmm, kalau di smallholder-nya bagaimana ini caranya? Kalau untuk Atau smallholder tantangannya lah gitu? ya. Kalau smallholder kita fokusnya lebih ke membantu mereka untuk pertama terregistrasi ya, Pak Mhm, Togar. Jadi, kita melakukan smallholder mapping, mhm, itu turun ke lapangan, bawa GPS, memetakan, persilnya mereka, lalu ujungnya sebetulnya membantu mereka meregistrasikan diri untuk, untuk STDB, mhm, Surat Tanda Daftar Budidaya. Nah, dalam prosesnya tentu kan kita banyak berinteraksi nih sama teman-teman di lapangan, petani kelapa sawitnya. Itu juga kita memberikan, pelatihan apa sih aspek sustainability dari kelapa sawit, mhm, gimana sih caranya kalau teman-teman, petani kelapa sawit ini mau mengimplementasikan best agricultural practices gitu. mhm, Dan di beberapa lokasi, beberapa kelompok, kita juga membantu, smallholder ini untuk, melakukan sertifikasi RSPO. mhm. Jadi 3 kegiatan utama itu yang kita kita lakukan untuk smallholder. Nah, untuk smallholder sendiri itu kan, lagi-lagi, kecil tapi jumlahnya banyak, Betul. ya. Dan kalau kita, ya mungkin sekarang sudah mulai oke ya, tapi kalau dulu pertama kali mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu kalau kita berbicara sustainability sama mereka, mereka yang bilang, "Apa itu?" Ya. Jadi kenapa rupanya? Ya, apa itu sustainability? Ini sudah ada pergeseran ke arah, "Oh oke, sustainability itu ternyata ini, ya, yang kami harus lakukan ini, karena itu kan proses, Iya, bagi beberapa, perusahaan yang mencoba melakukan ini, itu prosesnya panjang, betul. ya. Jadi, dan ya mungkin, word to word ya, "Oh ya kami melakukan ini." Apa pula itu kan gitu kalau kalau orang-orang Sumatera bilang kan, nggak ngerti aku itu kan gitu. Jadi itu sudah sampai di mana kira-kira
pengertian atau apa dari para teman-teman petani kelapa sawit misalnya? Surprisingly, cukup reseptif ya, Pak Mhm, Togar, teman-teman yang didampingi gitu di lapangan. Karena kita juga kan pendampingan, yang kita lakukan nggak begitu banyak juga gitu. mhm, Jauh lah lebih kecil dibandingkan teman-teman misalnya, SPKS atau mhm, Fortasbi gitu. mhm, Mereka, reach-nya jauh lebih besar lah. mhm, Cuman, at least dari yang kita dampingi memang awal-awal mhm, mengenalkan sustainability juga mereka, seperti yang tadi Pak Togar bilang gitu, yang mereka tahu adalah nanam sawit gitu. Buahnya jadi diambil, that's it gitu kan. mhm, Tapi best agriculture practices-nya, mungkin belum belum sampai sana gitu. Pupuk yang dikasih harus berapa sih gitu? Apakah harus, understory-nya harus dibersihin dan lain-lain. Nah, itu yang kita jadikan, apa namanya, menu pelatihan utama supaya, yield-nya juga mhm, tinggi, mhm, mereka juga bisa jual, TBS yang lebih banyak, lebih mhm. berat gitu ya. Dan kalau yang sudah advance, itu bisa kita ajak, ikut Untuk untuk sertifikasi sertifikasi, gitu. ya. Tapi memang, saya sepakat sama Pak Togar gitu, masalah smallholder ini rumit sekali karena, pertama jumlahnya banyak banget, Mhm, banyak sekali yang aspek legalitasnya juga mungkin ya, belum terpenuhi dengan baik gitu. Jadi jangankan ngomongin sustainability, ya, encompassing legalitas gitu. ya, Legalitasnya aja masih masih banyak yang bermasalah gitu. Nah, jadi perjalanan kita yang cukup panjang di Riau dan di Sumsel ya kalau untuk mhm. yang smallholder ini, eee, mostly berkaitan dengan smallholder mapping untuk ngedaftarin di STDB, ngurusin legalitasnya, baru ngomongin sustainability-nya gitu, Bang. Ya itu karena ya itu tadi gitu kan, karena mungkin itu akan lebih gampang ya, pendekatannya bahwa ada yang dibantu duluan kan gitu ya. Good Mhm, ya, agricultural prices itu kan yang sesuatu yang bagi banyak orang petani sawit ini yang nggak ngerti sebenarnya, tapi punya mhm, sawit nih gitu ya. Kalau itu diperbaiki dia merasa mendapatkan, apa, keuntungan atau benefit dari yang apa, dibantu, nah baru mungkin pelan-pelan ditanya, eee ini sustainability. Apa itu? Kan gitu kan. ya, Lebih reseptif dia ya, apa, ya, sesudah, mendapatkan benefit. Tapi kalau kita mungkin dulu approach-nya itu beda ya, yang langsung kepada, kalian harus sustainable, ya kan? Nah, ini langsung, "Apa ini?" Kan gitu kan. Eee, tiba-tiba ya. tiba-tiba gitu. Jadi lagi-lagi, karena itu tadi komplikasi atau kompleksitas daripada petani itu jauh lebih besar daripada, apa, private sector sendiri. Dari sisi private sectornya, kendalanya kira-kira di mana itu dalam hal, sustainability ini? Kalau saya ngelihat, betul kan karena kan WRI banyak, eee, bekerja samanya dengan perusahaan yang tier-nya, cukup besar ya, Mhm, baik baik produser, trader maupun, FMCG gitu ya, mhm, buyer-nya gitu, buyer palm oil. Eee, Kesulitan terbesar dari mereka adalah kalau kita bicara perusahaan-perusahaan besar ini yang sudah punya komitmen sustainability, komitmen no deforestation, mhm. mmm, mereka kesulitan untuk mentranslasikan prinsip-prinsip ini ke Ke supplier independennya ya, gitu. Karena, tier eee berikutnya. Ya. tier berikutnya tuh pair berikutnya tuh small and medium, Mhm, mhm, companies yang ada mhm, di dalam rantai pasok perusahaan-perusahaan besar ini gitu. mhm, Kalau kebun-kebunnya mereka sendiri, operation-nya mereka sendiri, mill-nya mereka sendiri, rata-rata kan udah beres, udah mhm, tersertifikasi, udah, ketelusurannya sudah bahkan mhm, udah nyampe mhm, 100% banyak gitu. Tapi independent supplier inilah yang menurut mereka PR-nya paling besar gitu. Karena, pertama mereka nggak punya kontrol terhadap, independent supplier-nya kan gitu. mhm. Kedua, masalah data gitu. Tidak semua independent supplier juga mau ngasih data ke buyers-nya. Ya, Artinya akhirnya ketika si buyers ini perusahaan besarnya atau trader-nya harus, melakukan, penelusuran, heeh, bisa jadi missing missing piece-nya di situ gitu. dan Eee, ya, dan mereka tidak ikut dalam rantai pasok. Itu yang akhirnya ujung-ujungnya, yang kemudian terpaksa ikut juga menyediakan semua ya, data ya, ya? ya. Dan serba salah kan ya, misalnya perusahaan besar punya komitmen no deforestation, no Mhm, burning, mhm, terus ketahuan supplier-nya melakukan deforestation, melakukan mhm, pembakaran lahan gitu.
mau diputus, mereka juga tinggal jual ke yang lain. Iya, Karena market sawit ini kan iya, saturated banget, gitu. Apalagi kalau bicara Sumatera gitu. iya, Kepadatan pabrik kelapa sawit gitu per kabupaten juga udah tinggi gitu. iya, So at the end of the day, si pembeli-pembeli besar ini yang punya niat baik gitu, punya policy yang sudah cukup progresif, mau nggak mau ketika ada suppliernya yang ketahuan melanggar prinsipnya pun harus melakukan pendekatan lebih dulu gitu, iya, nggak bisa langsung putus. iya, Karena kalau putus ya iya, sebenarnya mereka juga nggak akan membantu the sustainable palm oil case iya, anyway gitu. iya. Ya itu Tantangannya kayaknya gitu deh, Bang. dan ini lumayan sering juga terjadi nih ya belakangan atau hanya kasus yang tidak terlalu banyak yang seperti ini. Kayaknya ya akhir-akhir ini kalau ngelihat 3-4 tahun ke belakang relatif menurun sih Hmm, atau kasusnya. Ini juga inline lah dengan beberapa hasil riset yang memperlihatkan bahwa deforestasi yang didorong oleh ekspansi sawit atau ekspansi mhm, komoditas lain ini memang secara gradual berturun gitu. mhm, Jadi mungkin grievance terkait pelanggaran prinsip-prinsip no deforestation tadi juga memang turun akhir-akhir ini. mhm. Tapi memang tetap aja masih ada here and there lah. Gitu. Cuman jumlahnya jauh lebih Ya kecil mungkin lah ya dibanding karena waktu 5-10 tahun lalu. awal-awalnya terutama pada kapan ya komitmen NDPE ya? 2014, Wilmar tuh 15? ya around belasan itu kali ya Bang. Kalau nggak salah Desember 2014 deh itu. Kayaknya agak-agak ingat persis tuh tanggalnya itu. Dan itu kan awalnya ya kita tahu bersama lah bagaimana hebohnya ini ya dan kesulitan daripada apa pemain-pemain besar ini untuk melakukan approach itu. Ya, Ya, ya karena progres dari apa istilahnya pemenuhan NDP itu sampai dengan 50% aja itu kayaknya lama ya. ya sulit, sulit. Ya, sulit, jelaskan, satu-satu, minta data aja kadang nggak mau, minta Betul. location map by Ya, GPS nggak dikasih, kan gitu ya. iya, betul betul. Tapi kayak kalau sekarang, sudah lebih kooperatif, kalau kalau, Andika lihat? Relatif lebih terbuka. Mhm, Beberapa perusahaan kecil menengah juga relatif lebih terbuka. mhm, Eh, Faktor lain menurut saya ada pendekatan lain gitu. Kalau dulu kan kita pengen tahu gitu perusahaan ini lokasinya di mana, kita minta shape filenya gitu ya. iya, Atau buyer minta shape filenya, poligonnya. iya, Sekarang karena perusahaan-perusahaan ini juga tahu susah banget minta data spasial dari supplier-suppliernya, pakai pendekatan lain mereka gitu. Pakai misalnya pendekatan grid gitu. Jadi satu kabupaten tuh dibagi menjadi grid 5x5 kilometer gitu. mhm, Terus nanti si supplier bakal nandain grid mana aja nih yang kira-kira sourcing landscape mmm, dari si suppliernya. Jadi nggak harus exact mhm, boundary polygonnya seperti apa, tapi at least mereka tahu secara kasar kira-kira sawitnya sumbernya dari mana sih gitu. Jadi kalaupun ada pembukaan, ada kebakaran yang terjadi di grid-grid yang tadi ditandain, mereka bisa angkat telepon konfirmasi gitu ke mhm. suppliernya, walaupun tidak exact boundary-nya. Cuman ya better than nothing kan, daripada sama sekali nggak ada Tapi ini, poligon atau indikatif gitu. ya, tapi ini untuk, korporasi ke korporasi atau korporasi ke smallholders yang menjadi supplier buah mereka? Hanya korporasi aja? So far sih B2B ya, Pak B2B Togar. ya? Jadi korporasi ke korporasi ya. Hmm, Smallholder itu rumitnya karena map persilnya kan lebih tidak ada lagi kan gitu. Kalaupun mau dipetain butuh biaya yang luar biasa besar gitu. Jadi mungkin kalau untuk smallholder lebih lebih aproksimasi lagi gitu, lebih hmm. lebih Gridnya kasar lagi gridnya datanya. lebih besar ya. Kalau Iya kalau betul. untuk company 1 by 1 gitu gridnya untuk 10 kali 10 kali atau 5 kali 5 gitu ya. Iya, Oke. iya. Tantangannya emang di situ gitu. Karena saya juga ya, pertama masuk terlibat persawitan ini gitu kan, Hmm, kelihatannya black and white ya gitu. hmm, hmm. Apa susahnya sih ngelihat ini perusahaan apa motong hutan apa enggak? Eh, As simple as that, right?
begitu tahu kompleksitas rantai pasoknya, begitu tahu ini ngambil dari petani, masuk ke pengepul, masuk ke mill, oh itu udah hilang kan datanya. Dan Disuruh mending satu pengepul. Mending satu pengepul. Dari betul, petani, pengepul 1, pengepul 2, pengepul 3 jelas ya. gitu ya. Akhirnya kemudian nyampe ke pabrik. Ya. Iya memang challenging banget memang ini kalau bener mau komit ya, resources, sumber daya yang harus diinvestasikan itu luar biasa besar sih. Tapi kan dari sisi lain yang kita ngelihat medsos ataupun media yang mengkritisi ini kan terkadang kalau saya pribadi melihat, aduh, kok kayak rasanya emang dia ngomongnya simpel banget sih. Emang bisa langsung A ke B itu nyampe? Tunggu dulu, lihat dulu kedua. Kita sepaham nggak masalah seperti ini? Saya sepaham mengenai kadang orang terlalu simplistik melihat masalah sawit gitu. Padahal ketika dibuka isinya itu luar biasa rumit gitu. Tapi mungkin yang bikin dua kubu ini tidak bisa berdialog dengan damai seperti kita sekarang gitu ya, Pak Togar. Kadang dua-duanya ngambil klaim yang sangat ekstrim gitu. Okay. Kubu yang pro sawit bilang sawit itu tidak berkontribusi terhadap deforestasi, itu kan ekstrim. Yeah. Kubu yang anti sawit bilang pokoknya sawit jelek, sawit udah nggak boleh ada lagi, stop sawit. Gitu. Itu juga ekstrim, kita nggak bisa hidup tanpa industri ini juga gitu. Yeah. Dan industri ini juga gantungan hidup dari banyak sekali orang gitu. So ketika narasi yang berkembang adalah narasi yang ekstrim dengan yang ekstrim, nggak ketemu. Gimana mau cari middle ground gitu? Ya saya ngelihatnya begitu gitu ya. Tapi ketika udah masuk ke nitty-gritty-nya, pasti ada common ground dan pasti ada common confusion gitu. Sama-sama bingung. Perusahaan nggak bisa ngelakuin apa yang dia promise, NGO nggak bisa juga ngasih solusi atas apa yang dia kritik mungkin gitu ya. Common ground dan common confusion. Ya, atau memang ada unsur kesengajaan hanya melemparkan kritik tanpa mau memberikan solusi. Saya rasa unintentionally gitu. Narasi ekstrim itu pasti berkembang gitu ketika harus seeking for attention gitu kan. Yang dua-duanya kan juga pengen massa, pengen publik mendengar narasinya masing-masing. And of course soundbite harus di package demikian rupa gitu, di reduce sedemikian rupa gitu. Tapi kalau sengaja, saya rasa at least untuk lingkaran teman-teman LSM development partner yang saya tahu ya, masing-masing juga muter otak ini gimana caranya sih gitu. Mau metain petani, mau metain traceability sampai 100%, ya kita pun juga progress itu inch by inch gitu untuk mencapai itu gitu, sama bareng-bareng dengan teman-teman private sector gitu, karena yang tahu persis kondisi di lapangan juga kan teman-teman private sector, teman-teman petani kelapa sawit. Jadi kita harus tahu juga challenge-nya gimana gitu. Begitu dialognya terbuka gitu, begitu mereka juga nyaman ngobrol dengan kita juga bakal ternyata susahnya segininya. Suppliernya nggak mau ngasih. Banyakan O-nya ya. Iya, akhirnya ya sama-sama lah gitu. Terus dari kita juga narasi ke mereka, akhirnya kita buka juga kan, yang kita mau tuh gini loh gitu. Mereka juga maunya cuman gitu tuh. Nggak usah shape file, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu, yang penting kan kita tahu gitu pembukaannya di mana, lahan yang masih hutan di mana untuk dilindungi. Kalau nggak mau ngasih shape file nggak apa-apa, itu bukan bukan ultimate request gitu. Tapi kan akhirnya dua-duanya juga ngasih oh-ohan. Tapi di satu sisi kan masih tetap ada ultimate request untuk shape file. Mungkin ya requestnya adalah ujungnya itu kan traceability ya, Pak Togar. Kalau kita bicara sawit at least ya, ujungnya itu traceability. Kalau saya sih pragmatis, mau buka shape file hayu itu paling gampang. Tapi kalau nggak lewat itu pun nggak apa-apa. Kalau kita bisa pakai cara
proximity pakai grid tadi ya misalnya. Dan saya juga sempat gitu nanya ke teman-teman GAPI, teman-teman APHI gitu. Emang kenapa sih gitu kalau buka shapefile? Yang ditakutinya apa gitu? Terus mereka bilang, Mas, kalau boundary nggak apa-apa, kalau batasnya nggak apa-apa. Yes. Tapi expiry date HGU jangan dibuka. Oh itu masalahnya gitu, katanya Karena takut kan diserobot, takut ya, apalah. ya. Itu kan kita nggak tahu gitu, ada kekhawatiran itu. Karena di shapefile itu kan kita buka dapur kita 100%. Ya, dari teman-teman di perkebunan ya. Karena di shapefile itu juga editable loh. Ya, itu yang satu yang kita juga teman-teman itu katakan, coba Gar, bayangin titik 0,6 dijadikan titik 0,5. Sementara kalau itu menjadi titik 0,5 itu udah kawasan. Ya. Coba. Ini concern ini sering banget saya dengar, Pak Togar. Tapi sebenarnya ada solusi yang gampang untuk itu. Jadi kita kan sekarang apalagi WFH gitu ya, banyak tanda tangan pakai digital signature ya, Pak Togar. Yes. Nah, digital signature ini ternyata bisa diimplementasikan untuk shapefile. Sebetulnya teknologinya agnostik, mau dipakai buat ngamanin MP3, mau buat WAV, buat video, whatever, bisa gitu. Nah, ini kita testing bareng-bareng sama apa namanya saya lupa, BSSN, Badan Cyber Sandi Negara ya. Karena yang menerbitkan sertifikat digital untuk tanda tangannya itu BSSN. untuk pemerintah adalah BSSN. Iya. Pas kita uji coba, dan saya tahu harga satu tanda tangannya. Tanda tangan digital yang kalau kita lihat dari kementerian itu, kalau ada di tanda tangan ini kayak yang QR itu, begitu itu sekali dipakai, itu ada harganya sekian. Ada harganya. Nah, teknologinya ada gitu. Terus kita coba pakai SHP gitu. Terus SHP-nya kita edit atribut tabelnya ataupun poligonnya kita geser, titiknya kita geser. Begitu dites lagi di software untuk mengecek keabsahan filenya, invalid. Artinya bisa diimplementasikan. Cuman memang barrier apanya ya, orang belum begitu comfortable untuk sharing data yang terbuka itu. Makanya kalau tadi mau balik gitu, saya sih pragmatis aja. Yang kita butuhkan cuma boundary. Karena kita pengen tahu di dalam boundary itu apa yang terjadi sih gitu. Apakah ada kebakaran, ada ilegalitas kalau nabrak sama kawasan misalnya. Masalah HGU, masalah expiry HGU, nomor SK. Kalau mau dihapus silahkan. Yang penting boundary. Gitu. Ya, tapi kan itu lagi kan kalau kita mau edit ya dihapus, nanti nggak kebaca lagi dia invalid di ininya, bahwa dianggap ini tidak original lagi. Betul. Kalau misalnya invalid berarti NGO atau siapapun yang menggunakan data itu bisa kita tunjuk, data lu nggak valid. Lu nggak bisa campaign pakai data itu. Nah, mungkin arahnya ke sana tuh, Bang. Ya, tapi artinya mungkin tidak perlu lagi ada kekhawatiran untuk membuka itu gitu. Ya, mungkin pada saat sekarang ini kita bisa bergeser ke sana, tidak perlu kekhawatiran. Tapi sebelumnya ini kan sudah bertahun ini. Iya, betul. Itu kan nggak tahu 5 tahun lebih saya kira masalah perdebatan shapefile ini dari dulu ya. Mungkin sekarang sudah ada teknologi yang bisa mempreventif semua itu gitu ya. Tapi kalau dulu kan belum gitu ya. Ya, tetapi kan kalau kita lihat di luar ya narasinya itu kembali ekstrim. Tidak mau menyerahkan. Kan gitu ya. Tidak ada keterbukaan. Ujungnya tidak ada keterbukaan sebenarnya. Ya kan bukan hanya persoalan tidak menyerahkan save file, tidak mau transparansi. Ya. Bagaimana kita bisa mengelola tata kelola sawit dengan benar karena tidak ada transparansi. Wah, hebat benar narasinya gitu ya. Emang lu pikir gampang transparansi? Emang transparansi di mana lu ngomong di negara manapun? Emang ada transparansi 100%? Enggak juga kan? Gitu loh. Jadi ya itu tadi. Benar, ya setuju saya kira ya satu ekstrim. Ya mengatakan harus, yang satu ekstrim lagi harus juga, tapi dua titik yang sangat jauh berbeda gitu. Tapi
Kalau saya ngelihat sih tanda-tandanya ini walaupun pelan ya, Pak Hmm. Togar, tapi mendekat kok gitu. Hmm. Dulu tuh saya kebakaran besar tuh mulai tahun 2013, 2014, itu kan sempat ya WRI Hmm. juga rilis gitu. Hmm. Ini titik hotspot ada berapa di provinsi mana, Hmm. perusahaan apa yang ada di poligonnya, ada titik api gitu. Hmm. Zaman itu perusahaan-perusahaan nolak untuk ngebuka gitu poligonnya ke kita, bahkan denial gitu. Hmm. Tapi makin ke sini cara untuk membuka data itu makin umum juga yang mereka pakai gitu. Hmm. Kita lihatlah perusahaan timber and logging gitu. Beberapa perusahaan sawit besar juga sudah mulai punya sustainability dashboard yang ada petanya. Hmm. Ya. So I think it's a slow progress, but it's still a progress. Gitu. Nggak, I Ya, think it's fine. it's a progress karena pada at the end of the day juga teknologi bisa membantu Ya betul. ya untuk melindungi gitu ya. Hmm. Dulu pada saat itu diminta teknologi belum ada untuk bisa melindungi ya. Itu kan lagi-lagi tetapi kan yang saya juga herannya gitu ya, kita kan kasih terus kenapa dibilang tidak transparansi? Ya oke memang ada satu dua yang tidak mau kasih gitu ya. Mungkin dia juga they are not technological minded Ya. ya. Betul. Yang operasionalnya itu betul-betul kurang lebih masih manual gitu. How can you expect that company gitu ya, yang cuma mengerti buka save file, tapi sesudah itu beyond that gitu mereka nggak paham gitu ya. Sepakat. Ya, Hmm. ya itu salah satu kompleksitas dari sisi private company aja, itu Ya. sudah bermacam-macam model dan pengetahuan dari masing-masing company kan. Ya, Sepakat. ya, tapi ya kalau memang dikatakan ini sudah mendekat ya bagus juga gitu. Tapi narasi di luaran kan belum mendekat. Hmm. Yang, Ya. yang narasi kita dengar itu kan masih tetap narasi sini, walaupun kenyataannya udah di sini kan gitu. Hmm. Ini sebenarnya udah jalan gitu ya. Tapi narasi yang dipakai itu kan selalu yang ini. Gitu. Ini yang juga Ya. kadang, aduh, kok itu lagi sih yang dipakai kan gitu ya? Itu udah lewat kan gitu. Ya, karena sering sekali di sawit ini kan recycling the problem. Hmm. Ya, atau recycling issue that yang sudah usang itu dipakai lagi gitu ya. Hmm. Lu Ya. ngikutin sawit atau enggak sih kan gitu ya. Makanya tadi saya bilang ada kesengajaan nggak Ya. untuk narasi yang demikian? Karena hal-hal yang sudah diperbaiki tetap dikatakan seolah-olah tidak kan gitu. Ya. Ya. Setuju nggak gitu kalau ngelihat dari hal seperti itu? Bisa jadi ya, bisa jadi karena ada progres tiap organisasi kan beda-beda juga ya, Pak Togar. Harusnya iya, pasti. Private sector juga ada yang sudah sangat progresif, ada Mm-mm. yang masih baru dengan sustainability gitu. Mm-mm. And so does I think civil society gitu. Mm-mm. Ada yang baru masuk ke isu persawitan, ada yang udah lama di isu sawit tapi mungkin campaign materialnya konsisten di situ gitu ya. Ada juga yang terjun langsung gitu, terus berurusan Melihat dengan private sector, terus muter otak terus gitu. melihat Terus akhirnya juga, melihat menyadari dan paham dan kemudian mutar otak untuk ya kan gitu. ya, jadi ya macam-macam juga gitu. Jadi saya sih ngerasa ketika narasi ekstrim itu pasti masih ada gitu. Mau di civil society, mau di perusahaan, mau di pemerintah, akan selalu ada pihak yang memakai argumen yang outdated tadi gitu, yang sudah debunk, Iya. pasti ada gitu. Nah, ketika satu pihak munculin si argumen ini gitu, pihak yang oposan ini juga pasti akan, oh gue juga bakal bilang nih, Yang ini begini nih. transparansinya sama sekali tidak ada 100%. I mean, extreme breed extremes gitu. Nah, Jadi ya harus semuanya come to a realization bahwa ini hyper complex issue ya.
Mestinya, ya, mestinya. Dan progress has been made sebetulnya. Ya, mestinya. Tapi ya itu juga ya saya kan ikut juga ngikutin Twitter misalnya gitu ya. Twitter kan is the war on opinion, walaupun opinionnya bisa dari A sampai Z yang nggak jelas juga banyak kan gitu ya. Tapi karena saya pikir kenapa sih ini orang-orang masih tetap seperti ini gitu loh. Udah dijelasin atau ini kan harusnya dia sudah tahu gitu ya. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diperbaiki, apa yang sudah dalam progres tadi gitu. Tapi kenapa dia harus tetap menggunakan narasi yang dulu 10 tahun yang lalu lu udah ngomong begini terus lu ulangin lagi sekarang. Come on man. Where have you been gitu loh. Ya. Emang harus diundang ke podcast Pak Togar yang kayak gitu supaya tidak terbatas di 140 karakter ya Pak. Baik, terima kasih Andika ya, suatu kesempatan yang baik ya kita bisa bicara akhirnya. Sekali lagi terima kasih. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar membangun dan likes dari episode ini atau episode lain yang para pemirsa atau pendengar yang merasa sangat terbantu informasinya ini didapatkan dari setiap episode. Dan salam sampai jumpa. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana-sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka. Berbicara dan mendengar cerita yang benar. Bertanya sampai membuka fakta baru. Karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing.